الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Para hadirin, para jemaah, para asatidzah, para guru, saya Bait, Al-Haj Munir serta keluarga besarnya dan juga anaknya yang baru datang dari Hadramaut menuntut ilmu di sana. Alhamdulillah, ya Ustaz Ahmad bin Idi bin Haji Munir, begitu juga Bapak Junaid, Ustaz Ceden, kemudian Bapak RW, ya beserta staf-stafnya semuanya, para guru-guru orang tua yang ada di tempat ini, yang semua tentu kita bergembira. Yang pertama, kita sudah menjelang bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, bisa nyicipin bulan Ramadan, bisa masuk dengan keindahan yang ada di dalam hidangan Allah di dalam bulan Ramadan, dengan kebersihan hati, dengan kesiapan jiwa, diberikan kesehatan jasmani dan rohani, masuk ke dalam bulan Ramadan sempurna dalam melaksanakan ibadah, keluar dalam keadaan yang membahagiakan. Amin ya Rabbal alamin. Yang kedua, kita di sini sekarang berkumpul terhadap acara yang memang disunahkan dalam agama. Sunnah, kalau seseorang baru datang dari safar, maka disunahkan bikin walimah. Jadi dalam agama dikatakan innal wala'i ma'asyratul ma'wahidin, man adda qad aza bi'aqrani. Jadi walimah yang memang sunnah, ada dalilnya di dalam agama itu ada 11. Kalau yang kita tahu kan walimah Augusto, nganten, ya, nah hitanan juga. Nah di antaranya adalah ini walimah wudu minas safar, namanya waqiyah, ya. Wudu minas safar, baru datang dari musafir. Jadi disunahkan bikin walimah seperti sekarang ini. Ya, yang pertama tentunya bersyukur kenapa Allah berikan keselamatan, jumpa lagi dengan keluarga setelah bertahun-tahun jauh dari keluarga. Memang orang belajar begitu. Belajar memang seperti itu, gak apa-apa jauh dari keluarga, gak apa-apa. Kenapa? Demi menuntut ilmu. Pahit jauh dari keluarga, gak enak rasanya jauh dari keluarga. Anak gak enak, orang tua juga gak enak. Tapi demi menuntut ilmu agama, maka ini kita diajarkan seperti itu, sebagaimana yang dilakukan oleh para ulama. Ulama-ulama kita dulu-dulu lebih dahsyat. Ada seorang ulama di Hadramaut, itu belajar dari Hadramaut ke Irak. Gak lama enggak, cuma 40 tahun. 40 tahun. Itu orang-orang dulu lagi kan, bukan sekarang. Kalau sekarang kan masih ada telepon, calling kan. Kalau dulu mau telepon pakai apa?
surat menyurat pun sulit, jarak jauh. Ya udah, akhirnya terputus kabar, dianggapnya ya udah nggak ada kali, udah meninggal. Subhanallah, setelah 40 tahun datang ya dengan berpeti-peti atau dengan berkendaraan ontak, berpuluh-puluh ontak bawa kitabnya. Masya Allah, datang, Masya Allah, disambut ramai orang sendirian. Kenapa? Datang Ramadan. Ini ilmu gak sembarangan. Kalau ilmu ini gampang, maka gampang orang belajar ilmu. Buktinya gak semua orang bisa belajar ilmu. Gak semua Allah berikan kemudahan dalam belajar ilmu agama. Kenapa? Pilihan. Makanya bersyukur kepada Allah, alhamdulillah. Sekarang ini ya di kampung kita ini ada berita, tinggal kita mau manfaatkan atau tidak. Ya. Kenapa? Karena yang namanya orang belajar, mereka belajar lama-lama, mereka belajar ilmu. Ini tentunya mereka banyak menghafal, banyak belajar. Ini sayang kalau nggak dimanfaatkan. Makanya kalau yang namanya banyak ustadz, tambah banyak ustadz itu tambah bagus. Bukan kayak warung, bukan. Kalau kita buka warung nih, tetangga kita depan buka warung lagi. Sampingnya buka warung lagi. Saingan. Walaupun kalau bicara rezeki yang mana, kalau Allah udah tentukan ya dapat. Tapi konsep dakwah beda. Konsep dakwah bukan seperti konsep orang dagang. Kenapa? Karena tujuan daripada dakwah bukan untuk mencari uang, bukan untuk mencari dunia, akan tetapi tujuan mereka adalah untuk menyambungkan hati-hati umat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya tambah banyak, tambah bagus, tambah jadi partner, tambah enak kerjasamanya. Kalau rezeki nggak kemana-mana, kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah tulis nggak kemana-mana. Rezeki tahu alamat kita, walau kita nggak tahu alamatnya. Betul. Kalau lagi namanya rezeki datang nih, rezeki lagi datang ini, kalau lagi datang, ya itu kita lagi tidur diketok-ketok pintu. Assalamualaikum, waalaikumsalam, datang, cium tangan, ngasih amplop, minta maaf lagi jalan. Coba. Itu kalau rezeki Allah udah tulis gak kemana-mana. Emang rezeki siapa? Hamba Allah. Rezeki, uang, lain-lain itu siapa? Itu hambanya Allah. Dia nurutnya sama siapa? Sama Allah. Yang ngatur siapa? Allah. Kita ikutin mainnya Allah. Kita ikutin peraturan-peraturan yang ada. Insya Allah hidup akan berkah. Amin ya Rabbal alamin. Jadi hadirin, manfaatkan. Ya, manfaatkan kebaikan-kebaikan yang ada. Ya, kalau bisa bermanfaat, kemudian bisa memberikan manfaat kepada umat, ya bisa memberikan keharuman, apalagi khususnya di warga sini, RW, ya, khususnya di warga sini, alhamdulillah. Ya, saya teringat pesan guru kita Al-Arif bin Habib Hussein bin Ibrahim bin Smith, Habibullah. Beliau mengatakan seharusnya itu dalam satu rumah ada ustaznya. Dalam satu rumah punya anak misalnya punya anak 7
Misal ya, punya anak 7 paling tidak kalau semuanya untuk jadi dokter, semuanya jadi apa TNI, jadi Polri, jadi lain-lainnya, paling nggak satu sisipin jadi ustaz. Kenapa? Ini dia bisa nasihatin keluarganya, bisa mengarahkan keluarganya dan mendukung yang lainnya. Jadi saling mendukung. Maka alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita jiwa yang besar. Ya, jiwa yang besar. Untuk apa? Untuk saling berjalan bersama, bergandeng bersama menuju kepada gerbang keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ini umat ini kesian sekarang. Zaman sekarang ini umat, ya Allah, perlu banget banyak-banyak masukan nasihat. Kita ini hidup ini tergantung apa yang masuk sama kita. Kalau yang masuk sama kita itu kebaikan, motivasi kebaikan, kita disuruh berakhlak baik, kita disuruh sedekah, kita disuruh melawan hawa nafsu. Tadinya kesel sama teman, nggak boleh begitu, di bulan Ramadan rugi. Kalau kesel-kesel akhirnya pahala nggak diterima, ibadah nggak diterima. Udah, astagfirullah, maafkan. Jadi kawan, jadi baik, hati jadi bersih. Kenapa? Motivasi. Tapi kalau motivasi yang ada hanyalah gejolak saingan di dalam keduniaan, gak ada nasihat agamanya. Sikut kanan, sikut kiri. Untuk jadi pemenang harus sikut kanan, sikut kiri, ngejatuhin yang di sana, fitnah yang di sini, untuk dia maju, untuk dia muncul. Begitu keadaan, dan memang sekarang lagi banyak dibentuk seperti itu. Ini yang kalau kehidupan seperti ini bahaya. Mohon maaf, diarahkan kehidupan seperti hanya kehidupan binatang. Kan binatang begitu. Di pondok saya nih, saya miara kambing, miara itu kambing itu ada satu bandot, yang lainnya nggak ada, emang cuma dia doang di bandot satu. Itu ada bandot yang kecil-kecil, kalau lagi dekat sama dia ditabrak aja terus, ditabrak, diseruduk sama dia. Kenapa? Dia nggak mau disaingin. Namanya juga bahan itu, bukan orang, bukan. Kalau orang enggak. Kita perlu regenerasi. Kita perlu bibit-bibit baik. Anak-anak bangsa ini memerlukan bibit-bibit yang unggul, bibit-bibit yang baik untuk bangsa ini ke depannya. Dari kalangan ustaz perlu. Ya, dari kalangan pejabat perlu anak-anak muda yang potensi. Dari kalangan TNI, Polri, pejabat-pejabat lainnya perlu anak-anak muda yang potensi. Anak-anak muda yang kembali kepada jiwa-jiwa perjuangan dahulu. Jiwa-jiwa perjuangan para pahlawan yang mereka rela berkorban harta, berkorban waktu, bahkan berkorban nyawa untuk negara bangsa Indonesia. Perlu. Bukan mata duitan. Tinggal di lobi sedikit, dibayar-bayarin sedikit, mentang-mentang dia mau jadi pejabat, datang nyumbang, orang baik dia. Padahal sebelum jadi pejabat atau sebelum dia mencalonkan, ini iblis. Semuanya tahu ini iblis. Tapi karena lobby dibayar.
Ini yang kayak begini jadi merendahkan bangsa Indonesia. Seakan-akan ketaker, bangsa Indonesia cuma dibayar doang selesai, ketaker gitu. Ini kita perlu anak-anak muda yang mempunyai jiwa-jiwa kesatria, akhlak yang baik, ketegasan yang hebat, punya prinsip, punya martabat, punya kepribadian, dan cinta kepada bangsa dan negara, dan terutama tentunya agama. Gimana kita bisa menciptakan ini? Ya sama-sama. Sama-sama, kalau kita melihat di wilayah-wilayah kita ini ada anak-anak muda yang potensi, piara itu. Kenapa? Ya kita sih, ya maaf yang tua nih kayaknya juga umur nggak ada 2 kali lipat yang udah berjalan. Yang sekarang umurnya misalnya 50, dan sekarang misalnya umurnya 50, kayaknya umurnya nggak bakal 50 tahun lagi, enggak. Betul, nggak 2 kali lipatnya, enggak. Terus siapa yang ngurusin? Siapa yang ngurusin bangsa ini? Siapa yang ngurusin kampung ini? Nah inilah yang perlu kita pikirkan. Jaga anak-anak kita ini. Syababul yawm rijalul ghad. Anak-anak muda sekarang inilah yang akan menjadi pemimpin-pemimpin di masa depan. Kalau mereka kita jaga, mereka kita dukung, kita support, bagus, Masya Allah. Itu artinya apa? Artinya masa depan bangsa Indonesia ini cemerlang. Karena hadirin, ini yang melek kayak begini nih, yang melek bukan kita aja, musuh juga melihat. Maaf ya, ada seorang pengusaha besar tekstil Indonesia. Dia termasuk ya pokoknya pengusaha besar di Indonesia ini dalam tekstil. Masya Allah, usahanya bagus, luar biasa dalam sih. Subhanallah, dia punya anak laki satu-satunya. Akhirnya anaknya diincar sama orang kena narkoba. Anaknya kena narkoba, diincar. Sampai ujung-ujungnya, ya udah deh nih orang tua, udah deh nggak ngarepin anaknya deh. Yang penting mati husnul khotimah aja deh dia. Dia meninggal. Dia rehabilitasi. Ini kan saya. Kemudian siapa generasinya? Siapa yang akan meneruskannya kalau nggak ada anak-anaknya? Habis. Kalau sudah habis siapa? Nggak ada anaknya, nggak ada siapa yang menerusin. Artinya perusahaannya dia akan habis, akan hancur, akan dijual, akan pindah ke tangan-tangan bukan daripada tangan-tangan orang-orang bangsa Indonesia dan saya. Kan saya. Bukan orang-orang kita lagi sudah yang bermain akhir. Makanya ini perlu kita sadari. Perlu kita bangun ini, yang hal-hal seperti ini kita perlu ciptakan kesadaran. Ayo kita bangkitkan. Kalau ada anak-anak potensi di kampung-kampung kita dukung. Kalau perlu kita lihat, oh ini bibit-bibit bagus. Ya mungkin Pak RW punya link, masukin deh. Misalnya, masukin lagi di mana terus. Wah ini bagus nih, condong ke agamaan. Belajar yang benar, masukin pesantren, kirim ke abang, kirim ke tempat-tempat belajar yang benar-benar. Yang Ahlussunnah wal Jamaah. Sehingga 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, kita akan melihat
bangsa ini adalah bangsa yang hebat, bangsa yang kokoh, bangsa yang bermartabat, bangsa yang punya jati diri. Amin ya rabbal alamin. Jadi hadirin, alhamdulillah, ya saya rasa sudah cukup. Mudah-mudahan ini satu bekal kita. Mudah-mudahan anak-anak kita semuanya ya bisa diarahkan. Ya memang pendidikan di zaman sekarang ini maaf, yang paling aman pesantren. Yang paling aman pesantren. Ya, walaupun bukan berarti tidak ada resiko, selalu ada, tapi paling aman seperti itu. Jadi pesantren mau jadi apa, kuliah sana sini bisa pasti terus nyambung. Mau jadi untuk di mana masukin di kuliahan umum, kuliahan di UI itu bisa, tinggal bagaimana tesnya. Ya mudah-mudahan Allah maafkan kita, jadikan ilmu kita bermanfaat, ya, jadikan saya berbeda anak-anaknya dan bagi keluarga besarnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan, senantiasa diberikan semangat untuk kebaikan, bagaimana semangat yang bersambung daripada para ulama kita dahulu ini bersambung kepada baginda Sayyidina Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan, jazakumullah ahsan jazaa. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada guru kita Sayyidul Wali Habib Muhammad Ridwan bin Ahmad Binianya yang telah menyampaikan mau'izatul hasanahnya kepada kita. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat kita garis bawahi agar kita dapat mengamalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya, marilah sama-sama kita tutup acara